Oke, kita lanjut. Kemudian tiba data char. Char ini karakter lah. Jadi dia huruf berupa huruf ya. Oke, kita lanjut ya. Itu beberapa yang Bapak jelaskan tipe datanya ya, yang kita bakal pakai lah. Mungkin selanjutnya bakal luas ya. Mungkin kalian bisa pelajari sendiri ya. Nah, ini Bapak menjelaskan dasar-dasarnya aja. Mungkin bagi yang minat gimana sih Pak bikin program itu, udah bakal Bapak bikin video ya. Mungkin Bapak bikin channel aja, kalian channel YouTube Pak, untuk supaya ada dokumentasinya ya, kalian bisa ngeliat. Salah satunya sih bahasa C dulu ya, mungkin Bapak bikin videonya, atau ya untuk sementara mungkin bahasa C. Oke, kita lanjut. Kemudian langkah pertama untuk membuat program luas lingkaran, yaitu kita di sini menggunakan handphone ya, pakai aplikasi CXX Droid. Kalian buka, pencet. Tadi ini udah Bapak bikin ya, Bapak tes program, nanti Bapak share ya coding itu di mana, gimana codingnya. Pertama-tama kalian simpan dulu filenya, bikin file dulu, save dulu aja ya kan. Klik save, kalian taruh di mana filenya. Di sini Bapak udah bikin sih luas lingkar. Bapak agak sedikit lupa. Udah buat lagi aja. Kita ketikkan lingkaran. Select nama filenya luas lingkaran. Oke, coba lagi, udah simpan luas lingkaran. Biasa kan di sini kalian kasih namanya pakai underscore ya, spasinya itu. Setiap ada spasi pakai underscore, karena program ada yang nggak bisa membaca spasi, jadi harus pakai underscore. Oke, Bapak udah ngopi ya skripnya. Nah, Bapak jelasin. Yang pertama, baris pertama adalah include iostream. Nah, itu biasa dimana setiap membuat bahasa pemrograman itu biasanya diawali dengan iostream ya, library-nya. Library dari si bahasa C-nya. Oke, Bapak header ya, header atau buat inputan ada C-nya ya. Oke. Selanjutnya using spend std. Ini untuk kemarin Bapak jelasin untuk spasi ya. Jadi nggak perlu lagi lah kita bikin, ada codingnya ya. Spasi itu satu-satu, ini tiap inputan atau keluaran satu-satu. Jadi cukup pakai NDL atau garing N gitu. Selanjutnya in main ini ya Bapak jelasin kemarin, ini eksekusi ya. Nah, ciri-cirinya dia in main buka kurung, tutup kurung ya. Kemudian kurung kurawal ditutup, diakhiri dengan tutupnya. Nah, ini biasakan karena ini eksekusinya. Nah, selanjutnya ini isinya ya. Nah, kalau kalian biasanya kalau error itu biasanya karena kurung kurawalnya belum ditutup atau belum dibuka. Nah, itu sepele. Lanjut.
Nah, ini yang tadi kita bahas tentang tipe data ya, float. Nah, konstantan float. Nah, ini nih apa Pak? Luas sama R, koma R. Ini ada variabel. Setiap kalian bikin variabel itu dimulai dengan tidak tidak pakai simbol ya. Jadi diawali dengan mau tipe datanya apa nih? Misalnya float spasi ya kan. Kemudian variabelnya apa? Nah, variabel ini cuman variabel itu umpamanya ya, Bapak copy lagi. Aduh, ini apa lagi? Error ya. Aduh, HP-nya ini kenapa lagi? Apa copy lagi? Tadi kan Bapak lanjutin, di sini ada tipe data float, kemudian L ini adalah umpamanya, L itu variabel. Kan kita kalau mau nyari luas lingkaran itu rumusnya luas lingkaran sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari ya. Nah, L ini Bapak istilahkan dengan luas, atau kalian boleh buat variabelnya apa ya, terserah. Kemudian ketika ingin membuat variabel baru gitu dalam satu tipe data float, kalian menggunakan koma, kemudian spasi, buat lagi tipe datanya apa, tipe data lagi. Variabelnya apa? Variabelnya R, misalnya jari-jari kan rumusnya karena jari-jari. R singkat saja. Kalau membuat program itu gunakan suatu istilah umpama. Tidak perlu menggunakan jari-jari itu terlalu panjang. Kalau kita terlalu panjang biasanya kita ada kesalahan gitu ya. Kalau pendek kayak gini kan kalian ingat gitu. Cuman kesulitannya kalian kadang lupa gitu. Ini variabel apa gitu. Jadi kalau bisa variabelnya itu yang berhubungan dengan variabel yang misalnya jari-jari itu. Misalnya jari-jari berarti R kan. Jari-jari R gitu, atau JJ gitu bisa. Terserah kalian. Kemudian setelah kalian telah membutuhkan semua variabel, diakhiri dengan titik koma penutupnya. Berarti ini baris pertama, baris 7 ini eksekusinya adalah memberikan variabel L dan R dengan tipe data float ya kan. Pertama tutup, titik koma, udah tutup. Kalau mau buat lagi, nah di sini Bapak pakai konstantan float pi, variabelnya pi sama dengan 3,14 titik koma, tutup, selesai, beres, eksekusinya beres. Nah selanjutnya, nah ini hanya pemanis ya, dari sini ke sini nih pemanis, tampilan pemanis biar nggak monoton banget. Ini code ini Bapak jelasin kemarin adalah keluaran. Code kurang dari petik 2 titik koma sampai sini ya eksekusinya. Sampai sini eksekusinya. Dia bakal tampil kayak sama dengan banyak ini. Nah, ini sebenarnya cuma tampilan aja sih kalau kita jalanin Yogi misalnya. Tadi kan gini ya. Dia sama dengan, kalau di atasnya sama dengan, ketika kita edit di dalamnya dia bakal berubah. Misalnya Yogi, Bapak kasih nama Yogi. Dia berubah tuh Yogi tuh. Lanjut ya. Nah itu kurang lebih penjelasannya. Kalau garing N ini enter ke bawah, bisa pakai NDL ya. Lanjut, ini udah baris ke-12 sama aja. Nah baris ke-14 dan 15 ini, yang ini itu saling terkait. Nah code ini kan kata Bapak ini adalah suatu output ya, tampilan ketika dijalankan. Nah, sampai sini masukkan panjang jari-jari lingkaran titik 2. Nah, sedangkan sin ini adalah suatu inputan. Jadi
program itu kita bakal nginput angka seperti kalkulator ya. Kalau kita jalan ini, masukkan panjang jari-jari lingkaran titik 2. Nah, kita pencet di sini, masukin 4. Enter. Nah, dia keluar tuh hasilnya. Nah, ini sin itu gunanya sebagai inputan. Tuh. Udah, kemudian bawah ini apa, Pak? Ini adalah rumus ya. Jadi ketika udah nginput, dieksekusi nih bawah. R ini tadi 5 misalnya. Masuk 5-nya di sini. Umpamanya ini adalah inputannya, kita masukkan 5, maka di sini 5, pi-nya tadi ada 3,14 ya, udah ditetapin. Sama dengan L ini aja umpama dari luas. Nah, di atas ini nih, L tuh. Kita panggil lagi. Kita ketikkan lagi L. Kemudian gimana, Pak? Bikin supaya dia tampil di layar. Nah, kita bikin dulu keluaran hot kurang dari petik 2. Nah, isinya Bapak serah sih, ini terus lingkaran iyalah atau adalah. Nah, ini cuman isi doang ya, sebagai tampilan interface untuk si pengguna. Kemudian kurang dari L. Nah, ini mewakili dari hasilnya ini loh, hasil rumus ini ya. Kalau matematika kalian bakal paham lah pasti kalau belajar matematika. Kemudian kurang dari ditutup lagi, kurang dari, karena ini kan pakai NDL, kurang dari NDL ya, titik koma, jadi nanti dia ke bawah gitu. Nah, ini kemarin return 0, jadi programnya berhenti. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya kita jalan nih, kalau kita ubah di bawah di ini L ini gak bakal jalan dia, error dia, bukan error. Nah, nih apa nih, kita using description X. Nah, X ini tidak ditemukan, kan di error. Kalau R, kita pakai R bisa nggak, Pak? Kalau R dia nggak jadi bisa tampil R nih ya, ini variabel atasnya kan R ya, bisa dia bakal yang di sini nih R nya hasilnya, bukan rumus. Kita pencet 3, enter. Nah, 3 kan, karena dia mewakili R. Nah, kurang lebih ya seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman atau anak-anak SMP Dika yang kurang paham, bisa tanyakan ya lewat WA. Nih, penting nggak? Penting ini sih, kalian harus belajar ini. Bagi yang minat bikin jadi programmer, bikin program aplikasi Android atau web gitu ya, ini perlu kalian ketahui. Ini dasar, tipe data ini dasar banget ya. Mungkin itu bisa Bapak jelasin ya, nanti ada tugas ya, silakan kalian baca di Google Classroom dan kalian kerjakan. Kurang lebih kayak gini sih caranya ya. Boleh cari internet tapi pahami itu apa sih maksudnya itu. Oke, Bapak tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.